Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Oke, terima kasih ya eh, Bapak Ibu semua. Pagi hari ini yang sudah bergabung di ibadah Zoom pagi hari ini ya. Mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan buka Alkitab kita Bapak Ibu sekalian. Di dalam Ratapan 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 ya. Kita melihat firman Tuhan pagi hari ini. Ratapan 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya baca bagi kita semua karena lumayan panjang juga ya ayat firman Tuhan ini. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih perih darah-darahnya dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita membahas satu firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ratapan ya. Kitab Ratapan ini menurut tradisi orang Yahudi ini ditulis oleh Nabi Yeremia ya, tentunya dengan dukungan dari fakta-fakta bahwa kitab ini ditulis ya oleh seseorang yang menjadi saksi mata ya tentang keruntuhan Yerusalem pada saat itu, keruntuhan Yerusalem dan Yehuda atau bangsa Israel pada saat itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Ratapan ini bercerita tentang satu kesedihan dan kehancuran Yerusalem ya. Yerusalem hancur dan bait suci hancur pada saat itu oleh karena bangsa Babel ya Bapak Ibu. Kenapa akhirnya Yerusalem dan Yehuda mengalami yang namanya kehancuran? Karena pada saat itu ada dosa dan ketidaksetiaan ya yang dilakukan oleh orang Israel kepada Allah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka berubah setia, saudara. Mereka tidak lagi datang kepada Allah, tetapi mereka menjauh daripada Allah. Sehingga Tuhan mengizinkan mereka mengalami yang namanya kesedihan, mengalami yang namanya kehancuran. Ya, coba Bapak Ibu bisa bayangkan simbol dari kehadiran Allah di bait suci pun harus hancur oleh bangsa Babel dan banyak yang dibawa di pembuangan ya. Nah, menurut tradisi Yahudi, Yerusalem
itu jatuh di saat dimana disaksikan oleh seorang nabi yaitu Yeremia, saudara ya. Nah, kenapa hal ini harus terjadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Karena Tuhan sedang mau mengajarkan bangsa Israel akan konsekuensi dari dosa dan ketidaksetiaan yang mereka lakukan, ya, dengan tujuan supaya mereka itu bisa kembali kepada Allah. Nah, kalau kita belajar kitab Ratapan, ya, mempunyai inti bagaimana ternyata hukuman Tuhan akibat kelalaian manusia, akibat dosa dan ketidaksetiaan manusia itu bersifat disiplin, ya. Tuhan sedang mendisiplin mereka dan mendorong mereka untuk kembali kepada Allah, untuk kembali setia kepada Tuhan, ya. Kita belajar bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan, ya, baik itu mungkin kegagalan, kehancuran, ya, ketika mereka berdosa, ketika kita berdosa, itu tujuannya untuk mendisiplin kita supaya kita ini bisa kembali kepada Tuhan, ya. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ketika penulis Ratapan ini menyadari tentang hukuman Tuhan yang datang di dalam kehidupan mereka. Kemudian dia mengambil satu langkah, ya, untuk memohon kepada Tuhan, untuk meratap kepada Tuhan, supaya Tuhan mengadakan pemulihan bagi bangsa Israel dan bagi dirinya juga dan bagi keluarganya, ya. Kenapa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Karena Yeremia menyadari bahwa Allah itu penuh dengan kasih dan pengampunan, ya. Meskipun di satu sisi dia murka terhadap dosa dan kelaliman manusia, tetapi Tuhan menyediakan pengampunan bagi orang-orang yang mau datang kepada Dia. Orang-orang yang mau didisiplin, orang-orang yang mau diarahkan oleh Tuhan. Nah, ini yang harus kita pelajari pada pagi hari ini ketika mungkin kita melihat satu kenyataan bahwa hidup kita jatuh, ya. Karena saya selalu katakan bahwa kita ini belum kebal terhadap dosa, ya. Kita masih bisa jatuh, ya. Pelayanan kita juga bisa jatuh, gereja kita bisa jatuh, ya, komunitas kita bisa jatuh. Tetapi setidaknya ini menjadi satu awasan di dalam kehidupan kita untuk menyikapi hal-hal di mana ketika kita ada di dalam kejatuhan untuk kita cepat berbalik dan minta ampun kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan, ya. Yeremia meratap dan memohon pengampunan bagi keluarganya. Hari-hari ini, apakah kita sedang meratapi keluarga kita yang sedang jatuh di dalam dosa? Apakah kita berdoa untuk memohon pengampunan bagi mereka? Apakah kita hari-hari ini sedang berdoa meratapi kejatuhan pelayan-pelayan Tuhan? Apakah kita sedang berdoa hari-hari ini untuk meratapi gereja-gereja yang tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk mereka laksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan bergereja? Apakah kita hari-hari ini sedang meratap, memohon pengampunan bagi kota kita, bagi bangsa kita? Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana seorang Yeremia dia meratap dan memohon pengampunan kepada Tuhan atas kejatuhan umat-umatnya pada saat itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia menangis di hadapan Tuhan, dia memohon pengampunan untuk seluruh keluarganya. Dia datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meratap, saudara, untuk supaya ada pemulihan bagi kota dan bangsanya. Dan ini yang mau kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Apakah kita hari-hari ini ratapan yang kita sampaikan kepada Tuhan itu cuma masalah-masalah di dalam kehidupan kita? Banyak orang begini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka suka meratap, menangis karena masalah, ya. Tetapi hanya sedikit orang yang meratap, menangis karena dosa, ya. Kebanyakan orang itu ketika mereka beribadah, mereka menangis karena masalah yang mereka mungkin lakukan sendiri, yang mereka timbulkan sendiri.
Ya, sehingga ketika ada puji-pujian yang mendukung itu, mulai keluarlah tangisan-tangisan. Ketika ditanya kenapa menangis, ya karena punya banyak masalah. Orang-orang datang ke gereja ini bukan lagi meratapi dosa, bukan lagi meratapi keluarganya, bukan lagi meratapi kota mereka, bangsa mereka, tetapi gereja hari-hari ini, mohon maaf ya, diisi oleh ratapan-ratapan, tangisan-tangisan karena masalah. Ya, ketika altar call, saudara, yang maju itu adalah orang-orang yang bermasalah sebenarnya. Ya, orang-orang yang punya banyak masalah di dalam hidupnya dan mereka kemudian meratap, menangis, saudara. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif kita peratapan pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana seorang Yeremia dia berdoa, meratap, menangis untuk memohon pengampunan. Bukan hanya pada dirinya tetapi juga bagi orang lain, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Meratap bagi kota, meratap bagi bangsanya karena dia melihat kehancuran besar-besaran terjadi karena ketidaksetiaan. Karena umat Israel pada saat itu mereka berbalik, ya, yang dahulunya setia kepada Tuhan menjadi tidak setia kepada Tuhan. Ini menjadi pelajaran penting di dalam kehidupan kita. Apakah hari-hari ini kita lebih banyak meratap karena masalah kita lebih banyak meratap karena persoalan-persoalan kita, ataukah hari-hari ini kita mulai meratapi keluarga kita yang masih belum selamat? Kita meratapi orang-orang yang ada di kota kita yang belum bertobat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang menjadi pertimbangan kita hari-hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Supaya begini, saudara, ketika kita mulai meratap dan menangis, ya, di hadapan Tuhan, mungkin dengan segala sesuatu yang terjadi, disitulah kita menemukan arti dari apa yang terjadi. Kita menemukan apa yang sesungguhnya Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita jatuh di dalam dosa dan kehancuran itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang kita lihat pada pagi hari ini, ya. Bagaimana penulis kitab Ratapan, dia berdoa, menangis, meratap, kemudian dia bergumul kepada Tuhan. Ya, dia bukan sekedar bergumul, dia kemudian menyadari akan kesalahan-kesalahannya. Banyak orang tidak pernah menyadari akan kesalahannya, ya. Tidak pernah meratap akan kesalahannya, tetapi langsung memohon pemulihan daripada Tuhan. Tetapi dia tidak pernah sadar akan apa yang dia lakukan itu sudah salah. Tetapi kalau kita belajar kitab Ratapan, di sini berisi ratapan, pergumulan, doa orang yang bergumul kepada Tuhan, yang kemudian dia sadar akan kesalahan yang terjadi. Dia sadar bahwa dirinya dan umatnya pada saat itu, umat Israel pada saat itu sudah jatuh terlalu dalam. Ya. Kemudian ketika dia sadar, dia berdoa kepada Tuhan, ya, dan dia memohon kepada Tuhan supaya ada pemulihan terjadi di dalam kehidupannya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi ketika dia datang kepada Tuhan, meratapi, dia memang meratapi kehancuran pada saat itu, tetapi dia juga meratapi kehidupan dosanya, saudara, dan kehidupan umat-umat yang berdosa, untuk supaya apa? Mereka itu bisa datang kembali kepada Tuhan. Kitab Ratapan ini berisi tentang doa, saudara, ya, bukan doa yang putus asa, ya, doa yang penuh pengharapan kepada Tuhan, doa kesadaran, saudara, kepada Tuhan bahwa memang mereka layak dihukum. Yeremia menyadari bahwa memang bangsa ini layak untuk dihukum. Ya, dia tidak membela dirinya, ya, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada banyak mungkin anak-anak Tuhan mulai menyalahkan kondisi di sekitar mereka ketika mereka mengalami kehancuran, mereka mengalami kebangkrutan, ya, mereka mengalami penderitaan, ya, mereka mulai mencari-cari kesalahan orang lain, mereka mulai menggali, ya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam hidup mereka, ya, dan kemudian berusaha untuk menyalahkan keadaan, ya, menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara, ya.
Padahal itu adalah perbuatan mereka sendiri, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Namun kita melihat di sini bahwa bagaimana Yeremia dia meratap kepada Tuhan dan dia mengakui memang mereka layak untuk dihukum karena mereka sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Ya. Dia tidak putus asa, saudara. Dia tetap mengharapkan pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Nah, pagi hari ini, saudara, mari kita umat-umat pilihan Allah, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Ya, jangan berbalik kesetiaan kita. Ya, jangan sampai kita menerima penghukuman dari Allah, karena Allah itu adalah Allah yang sangat mengasihi kita, tetapi Dia juga membenci dosa. Dia murka terhadap dosa-dosa kita, ya. Jadi kita mau datang kepada Tuhan, kalaupun kita sudah jatuh di dalam dosa dan kita melihat ada konsekuensi dari dosa kita, jangan sampai kita menjauh dari Tuhan. Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan, kadang-kadang kalau mereka sudah jatuh, mereka bukannya kembali kepada Tuhan, tetapi mereka jatuh terus-menerus, ya. Mereka mulai kecewa dengan keadaan dan mereka tidak mencari Tuhan. Tetapi kalau kita melihat bagaimana umat Israel, Yeremia, ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka mengakui segala kesalahan-kesalahan mereka, maka Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Ya. Jadi pagi hari ini ada banyak hal yang penting yang kita pelajari di dalam kitab Ratapan, ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana doa-doa yang dinaikkan mereka untuk memohon rahmat Allah, ya, mereka memohon kelepasan terjadi di dalam hidup mereka dan ada pembaharuan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka mengharapkan bahwa Tuhan mau memulihkan keadaan mereka. Ya, mereka bukannya putus asa, ya, mereka bukannya semakin jauh dari Tuhan. Mereka bukannya semakin berlari daripada Tuhan, tetapi mereka mau datang kepada Tuhan. Ya, mereka datang meratap terus-menerus, ya, supaya apa? Tuhan memulihkan hidup mereka. Supaya apa? Tuhan memperbaharui hidup mereka. Mereka bukan hanya sekedar datang menangis, menyesal, habis itu sudah. Tetapi mereka benar-benar meratap, menangis dengan kesedihan, memohon pemulihan terjadi di dalam hidup mereka. Mereka mengakui kesalahan mereka. Mereka mengakui bahwa mereka layak untuk menerima penghukuman dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah doa-doa yang kita naikkan hari-hari ini sudah seperti doa yang dinaikkan oleh Nabi Yeremia, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Kita mengakui dengan sadar bahwa saya layak Tuhan untuk menerima ini penghukuman yang Tuhan berikan karena akibat dari dosa dan kesalahan saya. Ataukah kita justru terus mau membela diri dengan apa yang pernah kita lakukan? Ya. Ataukah justru kita tidak mau mengakui dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Ya. Jadi pagi hari ini dengan segala pergumulan-pergumulan kita, ya, dengan segala persoalan-persoalan kita, ya, kita boleh menangis, kita boleh meratap, saudara, ya, tapi harus ingat, saudara, bagaimana kita juga meratap dengan apa yang sudah kita lakukan, saudara, ya, apa dosa yang pernah kita lakukan, saudara, untuk membuat kita sadar bahwa Tuhan mau supaya apa? Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita menemukan arti dari segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pagi hari ini, biarlah kita semua mau datang meratap kepada Tuhan. Ayo ratapi mungkin kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu. Ya, meratap bukan berarti kita berpasrah, ya, pasrah dan tidak melakukan apa-apa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita putus asa, bukan. Arti kata arti dari firman Tuhan pagi hari ini di dalam kitab Ratapan, artinya apa? Kita memiliki kesadaran penuh akan dosa, akan konsekuensi yang sudah kita dapat dari dosa yang kita lakukan, dan kita tidak pernah putus asa untuk datang kepada Tuhan, mengakui itu, dan Tuhan memulihkan kehidupan kita. Saya percaya pagi hari ini setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh merenung, ya,
boleh menanggapi firman Tuhan ini dengan baik, saudara ya, bahwa sesungguhnya tangan Tuhan terbuka. Tangan Tuhan menyambut kita orang-orang yang mau mengakui kesalahan kita, ya, yang mau mengakui apa yang pernah kita lakukan dan kita mau kembali kepada Tuhan, ya, sehingga Tuhan mengadakan pemulihan di dalam kehidupan kita. Ya, siapa manusia yang tidak pernah jatuh, saudara ya? Semua orang pernah jatuh dalam kesalahan-kesalahan, tetapi Tuhan membuka ruang bagi kita untuk kita datang kepada Dia, yaitu pengampunan yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan, mengakui dan kemudian mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semua.